Kalian pernah merasa gak sih, kita tuh sering banget belajar, tapi kita tuh nggak bener-bener paham apa yang kita pelajari gitu. Nah, contohnya, kalau guru ataupun dosen ngajar, kita kan pastinya nulis nih, nyatet. Tapi tiba-tiba kalau ada temen nih tanya ke kita, tadi tuh bahas apa sih gitu. Seketika kita kayak bengong gitu kan, iya ya kita bahas apa ya, terus yang aku tulis nih apa ya. Ya kan, karena dari dulu tuh kita disuruh untuk menerima aja nih, bukan memahami, seperti itu. Terus padahal belajar kan bukan soal seberapa banyak yang kamu hafal atau kamu terima gitu kan, tapi seberapa banyak kamu tuh paham, terus kamu bisa merefleksikan di kegiatan atau pengalaman-pengalaman langsung seperti itu. Dan di sini ada teori belajar yang membahas itu, yaitu teori konstruktivisme. Oke. Teori konstruktivisme berasal dari kata construct, yang artinya membangun atau menyusun bersama. Sehingga untuk arti teori konstruktivisme adalah pandangan bahwa seseorang membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan hasil pemikirannya. Oke, mari kita bahas bareng. Oke, contoh simpel dari pengalaman aku atau pengalaman kalian pastinya itu pas kita belajar sepeda nih. Nah, sepeda itu kita kan harus bisa mencobanya kan, bukan hanya nonton orang naik sepeda gitu doang langsung kita bisa, nggak mungkin kan. Nah, kita coba tuh naik sepeda, terus kalau jatuh itu malah bikin kita excited lagi tuh mencoba dan terus mencoba dan akhirnya kita bisa. Nah, itu yang dinamakan teori konstruktivisme. Itu contoh simpelnya. Terus mari kita bahas yang lebih kompleks lagi. Nah, kita akan membahas tokoh-tokoh penting nih di dalam teori konstruktivisme. Yang pertama itu ada Bapak Jean Piaget, yang kedua ada Vygotsky. Untuk yang pertama, Bapak Jean Piaget itu menekankan kalau anak itu belajar lewat tahapan perkembangan kognitif. Nah, di sini itu ada dua proses. Yang pertama ada asimilasi, yang kedua ada akomodasi. Asimilasi ini itu memasukkan pengalaman-pengalaman baru dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Terus untuk yang akomodasi itu mengakomodasikan atau menyesuaikan nih pengalaman lama dengan informasi baru yang telah kita dapat. Contoh simpelnya seperti ini. Ada anak yang sudah tahu kalau bola itu bentuknya bulat, bisa menggelinding dan bisa dimainin. Kemudian dia melihat jeruk menggelinding nih dari meja. Terus dia bilang, itu bola. Nah, ini yang disebut dengan asimilasi. Karena dia memasukkan pengalaman baru atau pengetahuan yang baru, jeruk tadi, ke dalam pengetahuan yang lama. Jadi apapun yang bulat dan menggelinding, dia nyebutnya itu bola gitu loh. Kemudian dijelasin nih sama ibunya kalau itu buah jeruk ya, bukan bola. Nah, dari sini itu juga yang disebut akomodasi. Karena bisa menyesuaikan dengan pengetahuan yang lama. Jadi seperti itu contoh. Sedangkan Vygotsky itu menekankan pentingnya interaksi sosial. Beliau tuh mengenalkan tentang sistem yang namanya ZPD, zona perkembangan proksimal. Artinya itu adalah jarak antara apa yang kita bisa kerjain sendiri atau dibantu orang lain. Bantuan sementara dari guru itu dinamakan scaffolding. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, guru ingin siswa bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Awalnya, guru kasih contoh kalimat lengkap nih kayak, "Hello, my name is Rani, I'm from Semarang." Lalu guru ngajak siswa menirukan bersama-sama, setelah itu siswa diminta mengganti bagian nama dan kota sendiri. Tahap berikutnya, mereka berlatih berpasangan dan akhirnya tampil sendiri nih di depan kelas. Jadi bantuan guru pelan-pelan dikurangi sampai siswa bisa berbicara sendiri. Seperti itu adalah tadi yaitu tokoh-tokoh penting nih di teori belajar konstruktivisme. Lanjut, terus gimana sih penerapannya langsung di kelas itu? Nah, penerapannya itu adalah siswa sebagai peran penting atau peran utama gitu, sebagai pencari atau memecahkan masalah, bertanya. Dan tugas guru itu ngapain? Ya, tugas guru menjadi fasilitator atau pendamping dari siswa-siswanya. Nah, jadi di sini tuh guru bukan menjadi sumber ilmu, sumber utama mereka untuk mencari tahu, tapi mereka juga bisa mencari tahu di hal-hal yang lain gitu. Dan ini menjadikan siswa-siswa itu malah menjadi kolaborasi atau bisa berdiskusi bareng atau ngobrol bareng. Seperti itu tuh akan membuka berpikir kritisnya mereka atau problem solving dari mereka gitu. Nah, untuk model pembelajaran yang cocok kita ada discovery learning. Siswa itu bisa
mencari pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan itu melalui eksperimen. Terus ada juga problem based learning. Siswa-siswa itu bisa memecahkan masalah-masalah yang ada. Itu bisa juga jadi pembelajaran bagi mereka gitu kan. Terus lanjut juga ada project based learning. Bisa di sini itu biasanya mereka ditugaskan untuk membuat project-project yang ada, tapi bentuknya bukan kecil, tapi sebuah produk atau project sesuai pelajaran yang mereka pelajari gitu. Oke, itu adalah contoh-contoh model nih yang cocok untuk menerapkan dari teori belajar konstruktivisme ini. Terus setelah menerapkan nih ya, pastinya ada dong kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihannya dari penerapan model-model tadi dengan teori belajar konstruktivisme itu melatih nih peserta-peserta didik menjadi lebih mandiri, terus bisa berpikir kritisnya mendalam, pengetahuannya lebih lama nih di dalam memori kita gitu kan. Terus untuk yang kekurangannya, pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diterapkan ke peserta didik semuanya. Apalagi di dalam kelas yang murid-muridnya tuh sangat banyak ya kapasitasnya, itu membuat guru atau pendidik itu lebih effort gitu untuk menerapkan model-model ini. Jadi itu yang membuat susahnya untuk menerapkan model-model itu. Apalagi guru bukan hanya ditugaskan untuk mengajar saja kan, tapi juga ada tugas-tugas administrasi yang menumpuk nih dan sangat menguras banyak waktu itu. Oke, baik, sepertinya cukup kita membahas tentang teori konstruktivisme gitu. Jadi kesimpulannya, belajar yang sesungguhnya itu tidak hanya menghafal ataupun menerima, tapi kita itu bisa memahami dan memaknai, terus aplikasikan ke pengalaman kita langsung seperti itu. Selain itu juga teori konstruktivisme itu bisa membuat kita mencari tahu dan bertanya lebih mendalam lagi, terus bisa mencoba hal yang baru dan berkolaborasi untuk masa depan kedepannya gitu. Cukup segitu dulu ya materi tentang teori konstruktivisme. Baik, jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye semuanya.